Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kalian semuanya, salam sehat untuk kalian semuanya, anak-anakku semuanya, anak-anak MPLS, anak-anak siswa baru SMA Negeri 12 Surabaya yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita semuanya bisa bertatap muka, meskipun tatap muka pada kesempatan ini kita lewat media sosial, entah itu lewat Facebook, entah itu lewat YouTube atau lewat media sosial yang lain. Pada kesempatan ini Bapak akan memberikan materi MPLS, di mana saya kebagian mengenai materi kesadaran berbangsa dan bernegara, toleransi, dan radikalisme. Anak-anak semuanya, kesadaran berbangsa dan bernegara ibaratnya sama dengan istilah kesadaran hukum. Sadar artinya kita sadar bahwa kita semuanya mendapatkan sesuatu dari hal yang berada dalam diri kita yang harus kita lakukan. Demikian juga ketika kita berada dalam kesadaran hukum, maka kita harus sadar bahwa dalam diri kita ada sesuatu hal yang wajib harus kita lakukan dalam kategori hukum itu. Demikian pula dengan kesadaran berbangsa dan bernegara. Kesadaran berbangsa dan bernegara ini mempunyai makna bahwa setiap individu yang hidup ini terikat dalam kaidah dan naungan yang ada di bawah naungan, kalau di negara kita berarti naungannya berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mana kesadaran individu itu sangat diperlukan, utamanya baik sikap dan perilaku yang tumbuh dalam dirinya sendiri. Demikian pula dalam menjalankan, dalam bersikap dan perilaku itu haruslah atas kemauannya sendiri, atas kesadarannya sendiri dalam menjalankannya. Itulah yang dinamakan kesadaran berbangsa dan bernegara. Jadi sadar bahwa kita hidup di dalam suatu bangsa, sadar bahwa kita hidup di dalam suatu negara. Jadi di dalam suatu bangsa dan negara itu ada suatu aturan, yang mana aturan itu harus kita jalankan, yang mana kaidah-kaidah yang ada di dalamnya harus senantiasa kita patuhi, yang mana kepatuhan kita terhadap bangsa dan negara itu akan nantinya menghasilkan, menciptakan suatu keadaan bangsa yang akan lebih baik, yang maju, sebagaimana tujuan dari dibentuknya suatu bangsa dan negara itu. Nah, apa saja kesadaran berbangsa dan bernegara itu? Kesadaran berbangsa dan bernegara itu di samping tadi taat pada aturan, terus rasa memiliki terhadap bangsa dan negara itu, atau istilah lainnya cinta tanah air. Ya, kita mengetahui cinta tanah air itu kalau dalam istilah agama Islam itu hubbul watan minal iman. Jadi cinta tanah air itu sebagian daripada iman. Maka kita semuanya sebagai warga negara, lebih-lebih kalian semuanya sebagai pemuda, yang mana pemuda ini adalah pelopor-pelopor masa depan nantinya, maka seyogyanya seharusnya mulai dari sekarang mempersiapkan diri, mengisi kemampuannya, mengisi skillnya, mengisi pengetahuannya dengan yang baik. Kalau di dalam sekolah berarti kalian harus bersungguh-sungguh untuk memperdalam ilmu pengetahuan ini, bersungguh-sungguh mengembangkan diri, mengembangkan karakternya, mengembangkan pribadinya, sehingga dengan mengembangkan diri kalian ini di sekolah ini, kalian ini sudah mengikuti atau termasuk dalam salah satu sabda terhadap berbangsa dan bernegara. Yang
ketiga, tadi di samping kalian harus taat aturan, harus rasa memiliki atau cinta tanah air, kalian juga harus memiliki dalam sadar berbangsa dan bernegara adalah rela berkorban. Ketika kalian sudah cinta, namanya cinta, ya, apapun akan dilakukan karena sudah cinta, rela berkorban berarti. Apapun yang termasuk rela berkorban ini tidak hanya sekedar materi, tidak sekedar non materi, tapi nyawa pun juga dikorbankan. Itu namanya rela berkorban demi bangsa dan bernegara. Dan yang keempat adalah sadar, faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran berbangsa dan bernegara adalah rasa patriotisme. Rasa patriotisme. Apa rasa patriotisme itu? Adalah rasa yang berusaha untuk mengangkat bangsa dan negara ini, terutama dengan jalan melestarikan budaya-budaya bangsa Indonesia ini. Banyak budaya-budaya bangsa Indonesia, banyak sumber-sumber alam yang ada di Indonesia yang kesemuanya itu kita semuanya wajib melestarikannya. Lebih-lebih kalian ini, maka segala hal yang ada di bumi Indonesia ini harus sama-sama kita jaga. Ya, yang terakhir adalah kita semuanya juga dalam sadar berbangsa dan bernegara kita harus senantiasa untuk menjaga nama baik. Ya, kalau kita sudah cinta, kalau kita sudah mempunyai rasa patriotisme dengan belajar sejarah-sejarah, dengan belajar dengan para tokoh, para pahlawan. Yang terakhir, dari beberapa hal tersebut kita harus senantiasa menjaga nama baiknya. Ya, sesuatu yang kita cintai maka harus kita jaga nama baiknya. Jangan sampai nama baik itu terkotori dengan ulah kita, dengan perbuatan kita. Misalnya kita malas untuk belajar, misalnya kita tersangkut narkoba. Jangan sampai. Lebih-lebih kalian ini adalah masa depan bangsa. Ya, jadi beberapa hal itu harus kita tanamkan sebagai rasa kesadaran berbangsa dan bernegara. Selanjutnya mengenai toleransi. Jadi di sekolah di samping ditanamkan rasa kesadaran berbangsa dan bernegara, juga ditanamkan toleransi. Apa toleransi itu? Toleransi adalah rasa saling menghargai, rasa saling menghormati, tidak saling mengganggu, tidak saling memaksa. Itu adalah namanya toleransi. Kita mengetahui di negara ini ada beberapa suku, ada beberapa agama, ada beberapa jenis-jenis ragam kebinekaan di Indonesia. Istilahnya bahwa kita semuanya karena kita hidup di negara yang berbineka tunggal ika, banyak keanekaragaman yang ada di Indonesia, maka kita harus saling menghormati, saling menghargai, tidak saling mengganggu, tidak saling memaksa satu sama lain. Itu toleransi. Jadi bukan bermakna toleransi itu harus saling mengikuti untuk istilahnya tukar menukar, tidak boleh. Ya. Semuanya mempunyai keyakinan masing-masing lah. Keyakinan masing-masing itu yang harus kita saling menghormati, saling menghargai. Bukan untuk diikuti, tapi saling menghargai, menghormati. Tidak mengganggu yang lain, tidak memaksa yang lain. Nah, itu saling bertoleransi. Ya. Nah, kalian semua juga begitu ketika berada di sekolah, di lingkungan masyarakat juga demikian. Yang kalian temui di sekitar kalian di sekolah, misalnya tidak hanya yang sama dengan kalian semuanya, misalnya sama jenis rambutnya, sama lurusnya, tidak. Tapi kalian di sekolah juga menemui beberapa ragam. Ada teman kalian yang kulitnya putih, ada yang kulitnya hitam, ada yang coklat, rambutnya juga begitu, ada yang hidung pun juga demikian, ada yang mancung, ada yang pesek. Nah, semua itu tidak harus kemudian kalian itu menghinakan atau mendeskripsikan, kemudian menjadi kalian itu mengganggunya,
semuanya itu adalah sebagai, artinya perbedaan itu adalah sebagai rahmat ya, untuk saling menghargai, menghormati. Dan yang terakhir untuk materi MPLS yang saya sampaikan adalah mengenai radikalisme. Nah, anak-anak semuanya di SMA 12 ini kalian juga ditanamkan jangan sampai kalian terlibat dalam sebuah radikalisme. Apa itu radikalisme? Sebetulnya radikal itu bagus. Radikal itu adalah sesuatu yang istilahnya mendalami sesuatu hal secara mendalam, secara menyeluruh, kemudian mengaplikasikannya. Tapi kemudian karena disalahgunakan sehingga di situ ada tambahan isme, ada suatu paham mengenai sesuatu, tapi tidak secara menyeluruh. Padahal arti sebenarnya radikalisme itu adalah memperdalam sesuatu secara menyeluruh dan mengaplikasikannya. Ya. Setelah mengaplikasinya, maka orang yang memperdalam sesuatu dengan mendalam itu kemudian menciptakan sesuatu itu dengan kedamaian, dengan kesejukan, dengan keindahan, ya, bukan malah sebaliknya. Arti yang sekarang ini lagi viral, radikalisme itu adalah sesuatu yang paham seseorang yang kekirian atau kadang pula ke kananan. Ya, ada orang yang kadang karena belum atas nama suatu agama dia menghalalkan sebuah cara, atau kadang-kadang pengetahuan agamanya belum sempurna, dia sudah menganggap bahwa dirinya yang paling benar, dirinya paling hebat. Nah, itu tidak boleh. Bahwa dengan sadar bahwa kalian harus mempunyai semangat yang menyala, yang berkorban untuk mengembangkan karakter kalian pada yang baik dengan senantiasa bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu. Sekali lagi saya tegaskan 3 hal yang saya sampaikan tadi, mulai sadar dalam berbangsa dan bernegara, toleransi, terus radikalisme. Itu harus kalian betul-betul ingat, ya, betul-betul ingat. Sekali lagi, yang